masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu siapkanlah bagian firman Tuhan, penyeragaman pemberitaan firman Tuhan diambil secara seragam, secara sinodal, RCL. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20 dan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Terlebih dahulu mari saja kita berdoa. Ya Roh Kudus yang membaharui dan mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Di kesempatan yang sangat baik ini kami bersama-sama mau membaca, mau mendengar apa maksud, rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Dalam bagian perikop Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca, tidak hanya kami dengar-dengar saja. Tetapi firman Tuhan boleh kami pelihara, kami aplikasikan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari arahkanlah perhatian kita pada bagian firman Tuhan. Perikop pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Saya berharap kita juga akan berkonsentrasi. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Kisah Para Rasul pasal 9. Dibaca ayat 1 sampai pada ayat 20. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat
bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Itulah perikop yang pertama. Dalam penyeragaman pemberitaan diambil secara bersama dari RCR. Bacaan yang kedua, perikopnya juga dalam Perjanjian Baru. Kita membukanya dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai pada ayat 19. Cukup panjang. Saya harap kita juga mengarahkan perhatian kita. Sebentar saya akan juga silahkan Bapak Ibu membaca sesuai dengan peran. Kita membaca dengan peran yang ada. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, semua laki-laki ungkapkan kalimat ini, mulai. Kata mereka kepadanya, semua perempuan, coba ucapkan kalimat ini, mulai. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, semua berkata. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, semua laki-laki ucapkan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka, murid-murid itu, yang berani bertanya kepadanya. Semua ucapkan kalimat ini. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya. Semua berperan sebagai Petrus. Ucapkan kalimat ini. Mulai. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Semua." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Semua." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Saat ini firman Tuhan kembali menggema di telinga kita, dan tentu tidak hanya di telinga kita tapi juga akan merasuki di hati kita. Dari dua perikop yang
menjadi bagian penyeragaman pemberitaan firman Tuhan, saat ini RCL mengambil perikop Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 20 dan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-19. Kalau kita membaca dari perikop yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pastikan kita hafal ceritanya ini. Di sekolah minggu juga sudah biasa diceritakan. Moga-moga guru-guru sekolah minggu juga sudah menyampaikan ini, bagian cerita ini. Pertobatan Saulus, orang Tarsus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop yang ada, di sini ada pemimpin gerakan penindasan sesudah perajaman dan kematian Stefanus yang adalah Saulus orang Tarsus. Satu dari antara orang besar dalam segala abad. Walaupun ia lahir sebagai warga negara Roma yang ada di kota Yunani, Tarsus, itu di Asia Kecil. Nanti buka Alkitab kita, yang punya Alkitab ada peta Alkitab, lihat di situ di mana letaknya itu. Ia lahir sebagai warga negara Roma. Ia adalah orang yang disebut juga sebagai orang yang membenci bagaimana kehidupan dalam peradaban kekristenan. Memperhatikan bagian cerita ini, kalau kita lihat dengan baik, Saulus, dia adalah orang Ibrani asli. Bukan orang yang abal-abal, bukan. Dia orang asli. Asli Ibrani, kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu Filipi pasal 3 ayat 5. Kemudian ia dididik di Yerusalem di bawah Gamaliel. Itu guru besarnya Gamaliel, bukan orang sembarang. Dia adalah pemimpin besar Farisi yang sudah kita kenal sebagai seorang yang memang disebut dia moderat. Dia orang moderat. Tapi Saulus tidak menyatakan kemoderatannya ketika kemoderatan gurunya itu ada. Sebagai orang Yahudi dari Kilikia, Saulus mungkin dia bisa menghadiri bagaimana dalam kehidupan peribadahan di rumah-rumah ibadah di mana Stefanus dia bisa berdebat dan juga mendengar argumentasi-argumentasi yang mau tidak mau itu akan merubuhkan seluruh struktur Yudais, sehingga Saulus yang pikirannya dia sama tajamnya dengan pikiran Stefanus, melihat bahwa ya kalau waktu itu kan ada yang disebut Orde Lama, kemudian itu tidak bisa dipertemukan dengan Orde Baru, dan memulai karir, kalau kita lihat di sini hidupnya sebagai pembela adat istiadat nenek moyang bangsanya, dan ia bertekad untuk melenyapkan gerakan revolusioner. Saudara-saudara, waktu Stefanus dibunuh sebagai martir, Saulus dia turut punya tanggung jawab. Dia ada andil juga dilihat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di pasal 7 ayat 58 dalam Kisah Para Rasul. Dan sesudah itu, kemana saja orang percaya berserak-serak, melarikan diri. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diburu-buru oleh mereka. Bukan saja di Palestina, tapi juga sampai ke Damsyik. Ke rumah-rumah ibadah yang ada di kota itu membawa surat dari imam besar. Itu Saulus tugasnya luar biasa itu. Dia memberi bagaimana pemerintah yang ada waktu itu memberi kuasa kepadanya untuk menangkap, membawa ke Yerusalem setiap orang percaya yang bisa saja karena mencari perlindungan di kota tua Syria pada waktu itu. Nah, surat kuasa dari imam besar yang diakui di semua rumah ibadat yang ada di seluruh kekaisaran Roma pada saat itu, dengan kekuasaan yang ada dalam hal agama diakui oleh pemerintah Roma. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik inilah Saulus diperhadapkan dengan satu penglihatan.
ia diperhadapkan dengan satu penglihatan yang luar biasa dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Karena kan mereka tidak percaya tentang Yesus yang bangkit. Makanya Yesus yang bangkit itu berjumpa dengan Saulus ini. Dalam perjumpaan yang terjadi itu, dia diperhadapkan bagaimana dalam kehidupan ini sehingga menyebabkan terjadinya suatu revolusi dalam hidupnya. Revolusi dalam hidupnya membuat dia sejak waktu itu menjadi pejuang yang paling gigih bagi iman yang sebelumnya diusahakannya untuk membinasakan. Dalam tanda kutip saya katakan pertobatan dan kerasulan Paulus saja itu menurut pendapat negarawan ada di abad ke-18 namanya Short Lord Littleton. Dia bilang begini, jika dipikir secara wajar adalah suatu demonstrasi yang cukup membuktikan bahwa kekristenan adalah penyataan ilahi. Kekristenan itu adalah penyataan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini Lukas yang adalah penulis dalam bagian kisah para rasul ini, dia menyadari pentingnya pertobatan Saulus dalam sejarah keselamatan. Sebab walaupun jumlah halaman bukunya terbatas, ia memuat cerita peristiwa yang ada ini 3 kali. 1 kali dengan memakai kata ganti orang ketiga. Perhatikan itu pasal 9. Dan ada 2 kali diceritakan oleh Paulus sendiri. Paulus sendiri yang bercerita tentang bagaimana kehidupannya ketika dia bertobat. Lihat itu di pasal 22 dan pasal 26 dari kisah para rasul. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan yang menampakkan diri kepada Ananias mengatur supaya Paulus diutus dan diberi tumpangan oleh orang Kristen yang ada di Damsyik. Ada kata-kata Tuhan yang kita lihat di sini ditujukan kepada Ananias bahwa Paulus itu adalah alat pilihan. Tetap dengan Paulus mulai saat itu. Di kemudian hari ia baru sadar bahwa tanpa sepengetahuannya ia telah dipilihnya oleh Allah untuk pekerjaan Injil sebelum ia lahir. Nanti baca dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16, juga Roma pasal 1 ayat 1. Ia lahir dan ia dididik sebagai orang Yahudi tapi juga warga negara Roma. Dan semua yang terjadi ini menolong dia lebih dari 1 kali. Walaupun pengaruh suasana pendidikan kota Tarsus yang ada pada waktu terhadap dirinya sering dibesar-besarkan, tentu kita tidak setuju dengan orang-orang yang menghapuskan sama sekali pengaruh yang ada itu. Lihat itu di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Saudara-saudara, sesudah ia bertobat, kemudian ia dibaptis, ia segera dengan berani memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dalam rumah-rumah ibadah yang ada di Damsyik, kemana ia ditugaskan oleh imam besar untuk tugas yang sangat bertentangan, tapi kegiatannya di sana di daerah yang berdekatan, yakni daerah Raja Aretas 4 dari Nabatea, itu lihat di Galatia pasal 1 ayat 17, itu disebut tanah Arab. Menimbulkan begitu banyak pertentangan sehingga akhirnya ia harus diselundupkan keluar sebab tempat itu sudah terlalu berbahaya baginya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja hingga kini. Ya. Seperti pengalaman yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Ya. Hingga kini, ya, orang-orang yang membenci,
yang percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Yesus sendiri menampakkan diri. Murid-murid juga, ketika murid-murid itu, kalau orang bilang, kalau orang utara bilang biongo-biongo, nah itu. Serupa biongo toh, karena kan ya pele kita ini begini le, susah lai, ya ta? Ketika itulah kita perhatikan perikop yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang dinyatakan di dalam perikop yang kedua, penyingkapan kepada para murid. Nah, ini kita lihat di situ bahwa sebelum akhir hari itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul masih dalam genggaman, ada ketakutan. Ya, ada takut dia, sehingga dikatakan shalom, ya, damai sejahtera. Itu sebenarnya kalimat-kalimat itu sudah mencuat, itu kita perhatikan mulai ayat 19, kemudian di ayat-ayat berikutnya juga ada, sehingga gambaran yang ada di perikop yang kita baca, di perikop yang kedua ini, Injil Yohanes pasal 21, ya, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-19, ini merupakan gambaran, bukan cuma gambaran, tetapi memang betul-betul Yesus mau menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ketika para murid itu berada di pantai Danau Tiberias. Apa yang terjadi? Ya, di sini kan para murid itu dia bekerja sepanjang hari. Karena tugas sehari-harinya itu ada sebagai apa? Nelayan. Nah, kalau kita orang kan tugas sehari-hari ada yang sebagai pengusaha, businessman, businesswoman, ya. Ada yang sebagai ASN. So pasti itu ada DP apa toh? DP apa? Ada yang sebagai di bidang hukum, apa itu namanya itu, notaris dan lain sebagainya. Toh? So pasti ada itu. Tapi ini hari-hari dong memang menangkap ikan, marnya dapat-dapat. Tetapi Yesus memerintahkan supaya tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Karena mereka sudah capek dengar apa ini yang dikatakan oleh orang yang diragu-ragukan itu. Karena orang so rupa biongo-biongo seperti tadi toh, sepertinya seperti dalam tanda kutip saya bilang Tapi dia dengar ternyata banyak apa? Karena apa? Mendengar dan melakukan. Coba kalau dia tidak dengar, so capek le, ya toh? Kebanyakan kita begitu toh. So capek le hari-hari kita melayani Tuhan. Kongnya ada apa? Ya toh? Padahal nyandak dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau supaya kita mendengar dan kita melakukan. Sehingga apa yang dilakukan di sini ketika dia menebarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh. Nah itu jumlah ikannya itu pun ada di dalam perikop ini, saya tidak perlu sebutkan. Itu pertanda bahwa Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tanggung jawab. Hendaklah tanggung jawab yang Tuhan berikan itu kita tunaikan. Jangan mamutung-mamutung. Terkadang kan banyak kali mamutung toh. Itu bahasa utara juga saya kira mengerti itu bahasa mamutung. Sehingga dalam situasi seperti ini Yesus sudah menampakkan diri. Apa yang terjadi, dia juga minta supaya ada sarapan, ya. Kemudian dia juga ambil roti, dia berikan juga kepada murid-murid pada waktu itu, sehingga dalam situasi seperti itu Yesus punya kesempatan untuk bagaimana dia mau memberikan pendampingan. Pendampingan karena mereka kan seperti tadi, gimana ini kita ini, soalnya enggak ada harapan lagi. Yesus bilang kepada Simon, ada Simon di sini. Saya tidak perlu bilang sama Simon, nanti Simon pendeta bilang pak kita nyanda. Jadi sampai 3 kali ini loh. Tapi kita Simon yang ada Dia bilang, karena itu saya bilang semua baca, gembalakanlah domba-domba. Kalau misalnya katakanlah ayah kita
menyatakan sampai 3 kali. Karena ayah kita itu adalah teladan kita yang baik, ya, tokoh yang baik. Dia mengatakan itu ulang-ulang. Lain kali pasti apa? Sedih juga hati. Sedih hatiku mengapa? Itu. Itu pertanda ayah kita mau. Di sini Yesus mau supaya betul-betul, jangan cuma di mulut. Ya toh? Ada yang cuma di mulut toh? Ada lagi musang berbulu. Itu bahaya sekali itu. Lebih baik musang-musang jo. Ya toh? Domba-domba gitu. Jadi disinilah kita mau belajar bahwa sesungguhnya supaya kita betul-betul melaksanakan tugas tanggung jawab. Pas hari ini juga akan dilaksanakan pelayanan baptisan. Di sini Saulus dibaptis ya karena dalam usia dewasa dia. Ya, kalau ini bayi yang dibaptis. Di sini punya tanggung jawab. Simon Kenap itu bersama istri toh dan papa mama Saraninya. Itu tanggung jawabnya luar biasa. Jangan cuma kelar. Ya saya percaya mengaku dan berjanji dengan senang hati. Kelar habis. Ada berapa bapak ibu saudara anak Sarani, bapak ibu saudara, bapak ibu saudara tidak perhatikan itu. Perenungan diri. Jangan-jangan anak Sarani kita itu so di mana tersesat. Carilah yang tersesat. Bawa kembali ke jalan yang benar. Ini belum tersesat, tapi mari kita bawa dia supaya terus berjalan di jalan yang benar. Nah oleh karena itu, mari kita terus jadilah gembala kecil, gembalakanlah domba-domba Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Ya, mungkin kita ada di taraf sinode juga, ya toh? Kita ada di taraf jemaat, di taraf PLK, pelayanan kategorial, dan periode ini juga nanti akan kita akhiri ya, kasih kelar, tunaikan dengan baik-baik ya. Nanti kalau periode berikut terpilih lagi atau dipilih dengan wajah-wajah barunya yang ada, tunaikan, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan kasih sesat itu domba. Amin. Tuhan pasti menolong kita ketika kita menyatakan Soli Deo Gloria. Haleluya. Terpujilah namanya. Semua katakan amin.